Pemirsa, pemilu presiden 2014 kian dinamis. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan akan menahkodai poros politik yang baru. Poros politik baru yang digagas oleh Presiden SBY tentu akan menambah dinamika konstelasi politik dalam pemilu presiden tahun 2014 mendatang. Dan gagasan ini linier dengan melanjutkan agenda konvensi calon presiden Partai Demokrat yang telah berlangsung hampir selama 1 tahun. Lalu bagaimana masa depan poros politik baru ini? Seperti apa nasib capres dari Golkar dan Gerindra nantinya? Untuk mengupas hal itu, telah hadir di studio saat ini adalah pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Bapak-bapak, terima kasih bergabung bersama kami. Bang Ruhut, saya harus kasih selamat. Apa ini? Ada 2 ya? Soal poros. Syukuran. Gimana kursinya? Aman, selamat, terima kasih Tuhan, terima kasih rakyat masih mempercayakan saya di Sumut 1. Berarti PR-nya masih banyak ya Bang ya? Iya. Dan saya juga tidak lupa terima kasih kepercayaan Pak SBY, Ketua Umum kami. Nah, kalau bicara soal kepercayaan, apa maksud dari poros baru yang digagas oleh Pak SBY ini? Sebelum Anda jawab, kita akan lihat dulu grafis yang berikut ini, pemirsa. Kita sama-sama simak tayangan grafis berikut ini, perkiraan poros SBY. Ini kalau kita lihat dari persentase ya, total suara Demokrat, PAN, dan PKS itu 24%. Ini perkiraan ya. Ada tambahan dari mana kira-kira Bang? PKB, Mas Burhan? Kira-kira? Begini, saya kira selama ini kita terlalu terbetot perhatiannya oleh 3 poros lama yang sudah terbentuk sejak sebelum Pileg. Pertama adalah poros Jokowi, kemudian poros Abu Rizal Bakri, dan kemudian poros Prabowo Subianto. Nah, ada satu hal yang seringkali dilewatkan oleh publik, bahwa Partai Demokrat dengan figur sentralnya SBY masih bisa membentuk poros baru, tentu dengan syarat mendapatkan tambahan 2 partai. Nah, setidaknya dari partai-partai yang sudah ada, itu relatif dari sisi kimiawi politik PAN dan PKB lebih mungkin. Kalau sama PKS, meskipun dalam politik itu relatif lebih aman atau lebih memungkinkan? Kimiawi politik dari sisi komunikasi politik lebih dekat, karena 2 partai ini relatif menjadi poros partai yang paling loyal terhadap Pak SBY, terutama di jilid pertama dan kedua. Tetapi dalam politik seringkali tidak hitam putih seperti itu. Apalagi PKB intensitas komunikasi dengan PDI Perjuangan juga sangat dekat gitu ya. Nah, yang menarik buat saya adalah bagaimana misalnya poros baru ini itu bisa membentuk semacam alternatif, tapi di sisi lain juga mampu menjadi semacam center of attraction, terutama buat partai menengah lain yang juga belum menentukan pilihan. Tapi tidak serta-merta otomatis partai-partai lain itu ikut dalam poros ini? Tidak serta-merta, tergantung satu ya, nilai elektoral dari capres yang diusung oleh poros baru ini, oleh poros Demokrat. Kalau misalnya figur yang diusung tidak cukup memiliki magnet elektoral yang kuat, itu saya kira daya tawarnya juga kurang. Nah, sejauh ini setidaknya baru ada 2 nama yang nilai elektoralnya tinggi, meskipun partainya belum mencukupi syarat teknis 20%. Siapa itu? Pertama, Jokowi tentu saja, meskipun PDI Perjuangan belum mencapai 20%, tetapi secara elektoral Jokowi elektabilitasnya masih tertinggi. Yang kedua, yang mendekati elektabilitas Jokowi adalah Prabowo Subianto. Nah, di luar itu kita masih stuck menunggu capres alternatif, siapa yang ditawarkan, terutama oleh partai-partai yang belum memiliki capres definitif. Nah, untuk itu kita harus tanya sama Bang Ruhut, siapa kira-kira yang mau diusung gitu ya. Jangan-jangan dengan poros baru ini mengusung nama baru itu ya? Nah, kalau misalnya ya secara elektoral nama baru tadi cukup menjanjikan dan saat yang sama juga memberikan harapan di tengah stagnasi pilihan yang ada, itu bisa menjadi alternatif. Tetapi kalau nama yang diusung tadi itu relatif tidak memberikan greget, terutama buat elit, karena elit politik ini rasional, Doni ya. Mereka relatif realistis dan saat yang sama akan lihat bandwagon efeknya seperti apa. Kalau misalnya capres yang diusung tidak nendang, tidak dipilih, atau setidaknya kurang memikat hati pemilih secara luas, malah memberi keuntungan ke 3 poros lainnya tadi itu ya? Terutama 2 poros yang tadi, Prabowo dengan Jokowi, yang secara elektoral relatif lebih tinggi dibanding misalnya Abu Rizal Bakri. Tapi masalahnya gini, Pak SBY itu katanya orang yang sangat cerdas dan ahli strategi gitu kan. Jangan-jangan saking cerdasnya, ahli strateginya luar biasa, tapi malah tidak melakukan apa-apa Bang. Ini apakah langkah nyata yang dilakukan Pak SBY ini termasuk sebuah strategi untuk menghadapi pemilu presiden dengan poros baru ini, poros Indonesia Raya? Jadi begini, Pak SBY semua orang tahu orang yang santun, cerdas dan bersih.
Beliau tuh diam, itu yang dinamakan diam itu emas. Karena beliau tahu benar posisi politik Indonesia. Apapun hasil pemilu legislatif kami akui kami kalah. 2 digit 10%. Tetapi juga nggak ada yang menang-menang banget. Semua di bawah 20%. Yeah. Tapi jujur kita, dengan 10 digit, dengan 2 digit 10 poin, ya, dan Pak SBY, saya kembali begini. Ingat nggak dulu Obama, pertama jadi calon presiden, dia memohon bantuan kepada presidennya, Bill Clinton, Amerika Serikat, ini Indonesia. Apapun SBY masih disenangi oleh lebih kurang 30-40% rakyat Indonesia. Sedangkan 30-40% ini kemana dia? Itu yang saya bilang ibarat main kartu. Beliau ini sekarang pemegang kartu joker. Mau dia ke Jokowi ada 11. Dan ini ingat udah ada cluenya. Saya juru bicara Partai Demokrat, saya tidak akan mendahului Pak SBY. Tapi sudah ada cluenya. Tanggal 27 konvensi calon presiden. Karena itu seperti Pak Burhan, para pengamat, oh rupanya kayaknya mau ada calon. Oh iya. Masih tetap calon presiden, bukan calon wakil presiden. Konvensi aja calon presiden. Dan tadi Pak De Keyser sudah mengatakan, tadi ada PAN, ada PKS. Ya. Jangan lupa, Ada PKB, ada P3. Ini ada chemistry. Jadi 10 tahun bersama Pak SBY. Jadi P3 gagal bareng Gerindra gara-gara Demokrat nih? Bukan, itu gara-gara ya apa ya, itu Surya Dharma Ali nggak punya urusan ya. Tapi yang jelas ini memberi keuntungan dong ya. Ada peluang ya. Itu yang saya bilang, Pak SBY itu karena dalam berpolitik itu mengalir dan selalu diridhoi, dirahmati oleh Yang Maha Kuasa Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dia selalu momen-momen akhirnya menguntungkan Pak SBY. Oke. Baik, Bapak-bapak kita break dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi.